Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri, Nurlia Stajayanti, dan rekan saya, Wafik Muhlisin. Selanjutnya akan dibuka oleh Wafik. Dilanjutkan Oke, oleh Wafik. terima kasih Rianti sudah dibuka. Jadi di sini kami akan melakukan evaluasi bersama Gemini dan kita meminta Gemini untuk memberikan kita pertanyaan tentang topik yang kita pilih, di mana kita memiliki 5 topik, yaitu data cleaning, imputation, fitur scaling, dan fitur scaling, fitur engineering, dan data transformation. Untuk itu langsung kita saja untuk memulai promnya. Di sini sudah ada promnya dan terdapat sedikit kasus juga tentang optimalisasi model prediksi untuk persetujuan pinjaman atau loan approval, di mana studi kasusnya itu berisi tentang kita bekerja di sebuah bank digital yang memiliki dataset nasabah dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ada kondisi data di mana dapat kolom pendapatan tahunan yang memiliki 15% nilai kosong atau missing value, dan terdapat beberapa eh, pencilan atau outliers yang sangat ekstrim. Selanjutnya dapat kolom pekerjaan, yaitu data kategorikal dengan dimisalkan PNS, wira swasta, dan pegawai swasta yang berupa teks. Dan selanjutnya dapat kolom tanggal lahir yang berisi data tanggal lengkap. Dan yang terakhir dapat kolom skor kredit yang memiliki rentang nilai 300 sampai 850, sedangkan kolom rasio hutang memiliki rentang 0 sampai 1. Dan tujuan kita itu membangun model klasifikasi untuk menentukan apakah pinjaman itu disetujui atau tidak. Terdapat 4 pertanyaan, di mana yang pertama itu tentang data cleaning dan imputation. Pertanyaannya yaitu metode imputation apa yang paling tepat untuk kolom pendapatan, untuk kolom pendapatan tahunan, mengingat adanya eh, outliers, dan mengapa. Mungkin langsung saja akan saya jawab untuk yang nomor satu tentang data cleaning dan imputation. Mungkin menurut saya berdasarkan studi kasus yang di atas ini, eh, metode yang paling tepat yaitu menggunakan median, di mana karena kolom pendapatan ini memiliki 15% nilai kosong atau missing value dan terdapat outliers yang sangat ekstrim. eh, Nilai rata-rata itu sangat sensitif terhadap outliers dan bisa bergeser jauh sehingga tidak bisa mewakili pusat data yang sebenarnya. Sebaliknya, kalau menurut saya itu median itu jauh lebih apa ya? Lebih presisi karena mengambil nilai tengah sehingga tidak terpengaruh oleh berapa besar atau kecil dari nilai si outliers itu. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Rianti bisa dibantu untuk menjawab. Ya, dari pertanyaan nomor satu, data cleaning dan imputation. Menurut saya, kalau misalnya kolom pendapatan tahunannya itu ada outliers, misalnya tiba-tiba ada yang 5 miliar, padahal rata-rata cuma 50 juta. Jadi di sini kita nggak akan pakai min buat imputation-nya. Kenapa? Karena min itu sensitif banget sama outliers. Kalau ada nilai ekstrim, rata-ratanya jadi ketarik jauh dan nggak representatif. Jadi, alangkah lebih baiknya itu pakai median. Median itu lebih tahap terhadap outliers, jadi lebih stabil dan dia lebih mencerminkan kondisi mayoritas data.
Jadi intinya itu kalau datanya ada nilai ekstrim, maka pilih median biar nggak bias. Seperti itu. Oke, mungkin di sini saya akan mencoba menyimpulkan dari kedua jawaban dari saya dan Rianti. Berikut merupakan jawaban dari Gemini, di mana penggunaan median itu memang jauh lebih efektif terhadap adanya outliers dibandingkan dengan mean. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Rianti, ketika terdapat salah input, di mana kan kalau 50 miliar dengan 50 juta itu eh, selisih dengan 1,0. Nah, jika kita menggunakan nilai rata-rata atau mean itu akan ada apa ya sejenis outliers yang sangat signifikan sehingga tidak dapat merepresentasikan mayoritas data nasabah yang ada. Eh, Terdapat statistik yaitu mean, median, dan modenya itu di mana terdapat perspektif dari AI-nya untuk memperdalam analisis kita, di mana dapat distribusi data secara teknis, data dengan outliers ekstrim biasanya itu membentuk distribusi yang melenceng. Pada distribusi seperti ini, median itu selalu menjadi ukuran tendensi sentral yang lebih stabil. Nah, selanjutnya terdapat saran juga jika kita ingin lebih canggih, kita bisa melakukan group imputation. Misalnya, mengisi nilai kosong berdasarkan median dari kelompok pekerjaan yang sama. Misal, mengisi pendapatan kosong PNS dengan media pendapatan sesama PNS, bukan median dari seluruh populasi. Jadi, kita tuh mengisi pendapatan yang kosong dari pekerjaan yang sama dengan nilai dari pendapatan di pekerjaan yang sama itu juga. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu tentang transformasi apa yang bisa kita lakukan pada kolom tanggal lahir agar menjadi fitur yang lebih informatif bagi
model prediksi pinjaman. Eh, Menurut saya itu kolom tanggal lahir dalam bentuk mentah itu kurang berguna karena kita bisa mentransformasi yang dengan melakukan menghitung usia dengan mengurangi tahun saat ini dengan tahun ia lahir. Karena usia adalah apa ya, angka yang sangat efisien karena usia itu sudah merepresentasikan tanggal lahir dengan format tanggal, bulan, dan tahun dan dapat menentukan model pinjaman. Misalnya itu bisa menentukan masa produktif dari nasabah. Karena kalau misal kita hanya mengandalkan tanggal lahir saja, tanggal, bulan, dan tahun saja, sistem itu harus menghitung ulang dari untuk mendapatkan usia dari nasabah itu. Nah, selanjutnya itu juga dapat mengelompokkan usia ke dalam rentang tertentu. Seperti kita bisa melabeli lagi, setelah kita mendapatkan usia, kita bisa melabeli lagi mulai dari usia muda, usia dewasa, hingga mungkin bisa usia yang lanjut usia atau lansia untuk menangkap pola perilaku keuangan pada tiap tahapan tertentu. Mungkin itu dari saya. Mungkin bisa dijawab dari Rianti. Jadi pertanyaan dari nomor dua, kalau menurut aku untuk kolom tanggal lahir itu kita nggak bisa langsung pakai karena di sini model prediksi pinjaman. Nah, tanggal lahir itu kan kurang informatif. Jadi, yang lebih pentingnya sebenarnya adalah umur dari peminjam. Jadi, kalau akan mengubah tanggal lahir menjadi fitur usia, karena usia bisa menggambarkan kondisi finansial atau stabilitas seseorang. Jadi, usia juga bisa dikelompokkan lagi ke dalam kategori tertentu, misalnya usia produktif atau non-produktif. Nah, dengan begitu, model jadi lebih mudah memahami pola risiko berdasarkan umur dibanding hanya melihat tanggal lahir mentah. Jadi, seperti itu. Baik, mungkin di sini saya akan mencoba untuk merangkum dari jawaban kita berdua.
Baik, mungkin di sini AI sudah memberikan jawaban dan akan saya bacakan. Di sini menurut AI itu mengubah tanggal lahir menjadi usia adalah langkah yang sangat baik karena eh, ternyata ternyata mesin learning itu tidak bisa mengekstrak format dengan format tanggal DDMM YYY atau tanggal bulan lahir secara langsung. Dengan mengubahnya menjadi angka integer, kita itu akan memberikan dimensi linear yang bisa diproses secara matematis. Nah, selanjutnya itu terdapat evaluasi terhadap pendekatan yang sudah kita berikan, yaitu ada yang namanya feature extraction, yang dimana usia itu memiliki korelasi yang kuat dengan kemampuan finansial nasabah. Setidaknya terdapat fitur binning, yaitu kategorisasi produktif dan non-produktif. Hal ini adalah teknik untuk menyederhanakan kompleksitas dan strategi ini membantu model nonlinear atau seperti model decision tree untuk menangkap ambang batas risiko dengan lebih mudah. Eh, Selanjutnya kita akan mencoba menjawab soal nomor 3 tentang data transformation atau kategorikal. Terdapat sebuah pertanyaan, bagaimana kita itu menangani kolom pekerjaan agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Mungkin di sini saya coba menjawab terlebih dahulu. Eh, menurut saya itu pekerjaan adalah data kategorikal atau data teks dan kita perlu mengkonvert atau mengubah jenis pekerjaan tersebut menjadi angka. Nah, eh, menurut saya itu salah satu tahapannya itu bisa dengan menggunakan coding atau jika jumlah pekerjaannya sedikit atau jumlah jenis pekerjaannya itu sedikit, kita bisa membuat kolom baru untuk setiap kategori. Misal, PNS itu memiliki kategori nol dan tadi kalau di sini itu ada PNS, wira swasta, dan pegawai swasta. PNS itu dengan kategori nol, wira swasta dengan kategori satu, dan pegawai swasta itu dengan kategori 2. eh Menurut saya seperti itu. Mungkin Rianti bisa menambahkan. Menurut saya, untuk kolom pekerjaan, karena bentuknya masih teks seperti PNS, swasta, atau wira swasta, maka data tersebut harus kita ubah menjadi bentuk numerik supaya bisa diproses oleh algoritma machine learning terlebih dahulu. Cara yang paling aman adalah menggunakan teknik seperti one-hot encoding, sehingga setiap jenis pekerjaan akan menjadi kolom terpisah tanpa menciptakan urutan atau tingkatan palsu. Jadi ini penting karena kalau kita hanya mengganti PNS sama dengan satu, swasta sama dengan dua, dan seterusnya, maka model bisa salah menganggap bahwa angka yang lebih besar berarti lebih tinggi atau lebih penting. Padahal itu hanya kategori saja. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba merangkumkan jawabannya.
Untuk jawaban nomor tiga kita tuh untuk katanya AI itu hampir sempurna, tetapi terdapat koreksi di mana terdapat koreksi teknik di mana ada dua teknik ya teman-teman, yaitu one hot dan eh one hot versus label Label. encoding. Mm-mm. eh di jawaban kita itu kita menyebutkan ingin melakukan one hot encoding tapi menjelaskan teknis mengubah PNS sama dengan nol, wilayah swasta sama dengan satu, dan wilayah swasta sama dengan dua. Dan ini sebenarnya merujuk pada label encoding atau ordinal encoding. Dan di sini yaitu akan meluruskan jawabannya, di mana tentang label encoding yang kita sudah sebutkan tadi dengan angka nol, satu, dan 2 dan memiliki resiko di algoritma seperti KNN atau regresi yang akan menganggap bahwa angka 2 lebih besar atau lebih bernilai daripada nol. Padahal dalam jenis pekerjaan tidak ada urutan matematis yang pasti. Yang ini bisa menyelesaikan model. Nah, selanjutnya untuk yang one hot encoding itu data dipecah menjadi kolom-kolom biner dengan contoh kolom pekerjaan PNS, pekerjaan wira swasta, dan pekerjaan swasta. Jika nasabah adalah PNS, maka kolom pekerjaan PNS bernilai satu dan kolom lainnya akan bernilai nol. Dan keunggulan dari one hot encoding sendiri adalah tidak ada urutan hierarki yang dipaksakan, dan ini jauh lebih aman untuk data kategori tanpa urutan nominal data. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor terakhir atau nomor 4 tentang fitur scaling, yaitu antara standardization atau z-score dan normalization atau min max, mana yang lebih disarankan untuk kolom skor kredit dan rasio hutang jika kita berencana menggunakan algoritma yang sensitif terhadap jarak seperti KNN atau SVM, dan jelaskan alasannya. Mungkin dari Rianti ada jawaban terlebih dahulu. Kalau menurut aku untuk kolom seperti skor kredit dan rasio hutang, di sini scaling sangat penting terutama jika menggunakan algoritma yang berbasis jarak seperti KNN atau SVM. Jadi di sini saya lebih menyarankan menggunakan standardization atau G-score karena metode ini membuat data memiliki rata-rata nol dan standar deviasi satu, sehingga distribusi data menjadi lebih seimbang. Selain itu juga G-score lebih stabil jika terdapat outliers dibandingkan min-max. Dengan begitu, scaling yang tepat, model bisa menghitung jarak antar data secara lebih adil dan tidak berat sebelah terhadap fitur yang memiliki nilai lebih besar. Gitu. Mungkin ada Eh, tambahan dari Wafi. oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 4 tentang fitur scaling, untuk algoritma yang sensitif seperti jarak, seperti KNN atau SVM, sama menurut saya itu lebih bagus menggunakan standardization atau Z-score. Alasannya untuk penanganan outliers, di mana normalization itu akan memampatkan atau apa ya, mengisi data normal ke rentang yang sangat sempit jika ada satu nilai yang ekstrim, sehingga informasi penting tersebut bisa hilang dan dapat memunculkan outliers. Sedangkan untuk standardization itu merupakan algoritma yang berbasis jarak yang sangat bergantung pada perbandingan antar fitur, dan standardization ini yang sudah dijelaskan oleh Rianti tadi itu akan memastikan setiap fitur memiliki mean 0 dan standar deviasi satu, sehingga fitur dengan skala besar itu tidak mendominasi fitur yang memiliki skala kecil seperti rasio hutang. Mungkin itu jawaban dari kami dan akan kami coba untuk mengevaluasi di AI.
Menurut AI di sini kita terdapat tiga analisis, di mana yang utama yaitu dominasi fitur tanpa scaling. Algoritma KNN akan menganggap perbedaan satu poin, misal skor kredit dari 600 ke 601 itu sama signifikannya dengan perbedaan satu poin pada rasio hutang. Misal dari 0,0 ke 1,0. Padahal kenaikan 1,0 pada rasio hutang adalah perubahan drastis. Dari tidak punya hutang menjadi punya hutang yang sangat tinggi. Tanpa scaling, skor kredit yang angkanya ratusan akan menenggelamkan rasio hutang. Dan yang kedua, pada normalization, itu sangat rentan terhadap outliers. Jika ada suatu nasabah dengan pendapatan atau skor kredit yang sangat ekstrim, datanya akan terhimpit ke rentang yang sangat sempit. Misal 0,0001 sampai 0,0002 sehingga model kehilangan informasi detail. Yang ketiga itu Z-score yang memiliki sifat terpusat dengan rata-rata skor sama dengan nol dan dengan rata-rata mean sama dengan nol dan standar deviasi sama dengan satu, setiap fitur kini akan berbicara dalam bahasa yang sama yaitu satuan standar deviasi sehingga KNN dapat menghitung jarak Euclidean dengan adil. Mungkin sekian pembahasan tentang kelima topik yang sudah kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.